Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah saat ini, dan saya akan membacakan pokok-pokok pewartaan. Yang pertama, Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat pagi untuk semua warga yang saat ini membangun ibadah keluarga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa beserta kita semua. Yang kedua, Majelis GKJ Wates menyampaikan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini persembahan 1 kantong. Yang ketiga, dalam rangka HUT Klasis ke-43, Klasis Kulon Progo mengadakan ibadah minggu dan syukur HUT Klasis ke-43 yang dilayani oleh seluruh pendeta aktif yang ada di Klasis Kulon Progo dan akan ditayangkan dalam kebaktian Minggu 24 Mei 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk persembahan Minggu 2 kantong merah dan hitam, dan sebagai informasi persembahan 1 kantong yaitu kantong hitam akan diserahkan ke Klasis untuk digunakan dalam kegiatan bakti sosial membantu warga gereja yang terdampak pandemik COVID-19. Mohon perhatian segenap warga GKJ Wates. Yang keempat, nyanyian Kidung Jemaat dalam panggilan beribadah tertulis 222B bait 1, 2, 4, dan 6. Yang benar, Kidung Jemaat 222B ya bait yang pertama, dan di situ tertulis 222A syairnya. Tim liturgi mohon maaf atas kesalahan ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 222B bait yang pertama. Agungkan kuasa namanya. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Naiknya Tuhan Yesus ke surga
bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatirannya, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah Tuhan, kami berlumuran dosa. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku." Hanya dengan kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa, memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Di muka Tuhan Yesus tersungkur
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kitab Yeremia 31 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Dalam peribadatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kami bangun pada kesempatan saat ini, kami sungguh diingatkan bahwa Engkau yang terangkat ke surga akan datang untuk yang kedua kali. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami diingatkan bahwa sesungguhnya pengharapan kami kepada Tuhan tidak sia-sia. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjaga kehidupan kami, kala ketika Engkau datang untuk yang kedua kali, kehidupan kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk cinta dan kasih-Mu yang sungguh tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami menghaturkan syukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk keselamatan, bahkan untuk kebersamaan yang boleh kami bangun dalam keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur jikalau Tuhan masih memperkenankan kami hidup. Kami mohon Kau berkenan memampukan kami untuk mempergunakan kesempatan hidup pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terlebih di tengah kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang memaksa kami harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, yang memaksa kami untuk tidak bisa melaksanakan setiap aktivitas kami sebagaimana mestinya. Biarlah kami boleh mengisinya dengan melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan sukacita kebahagiaan, yang itu tidak hanya kami rasakan tetapi juga dirasakan oleh sesama kami. Biarlah kami boleh saling mendukung, membangun satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Kami hendak menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami. Di tengah mereka, di tengah bangsa kami menanggapi pandemi COVID-19 ini, kami senantiasa memohon kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Semoga kami dimampukan untuk bisa menghadapi setiap apa yang menjadi bagian kami masing-masing dengan penuh kebijaksanaan. Kami menyerahkan keberadaan para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati kehidupan mereka dan setiap tugas tanggung jawab yang mereka pikul. Kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan keluarga kami masing-masing kepada Tuhan. Kami sadar di tengah hidup bersama ada hal-hal yang mungkin menjadi berkat bagi kami untuk kami bisa menyikapinya dengan lebih bijaksana. Biarlah kami dimampukan untuk saling mengisi satu dengan yang lain di tengah kami menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan pemberian Tuhan yang ada dalam kehidupan keluarga kami. Kami hendak menyerahkan suami istri kami hendak menyerahkan orang tua anak kami, dan saudara-saudara kami, baik yang saat ini dekat dengan kami maupun yang jauh daripada kami, kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan pemeliharaan bagi kami, sehingga kami dimampukan tetap kuat, tetap semangat dalam melanjutkan perjalanan kehidupan pemberian Tuhan. Terlebih saat ini kami hendak memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit,
yang harus terpaksa dirawat di rumah sakit maupun berbaring di rumahnya masing-masing atau dalam proses pemulihan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha mengetahui keberadaan saudara-saudara kami. Biarlah di tengah menghadapi sakit penyakitnya, mereka tetap memiliki semangat dan kuat serta senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami hendak menyerahkan setiap obat-obatan, makanan, minuman, perawatan medis maupun keluarga. Biarlah Engkau pakai menjadi sarana untuk pemulihan bahkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Keluarga yang senantiasa hadir, biarlah Engkau berkenan mengaruniakan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan pula. Kami hendak menyerahkan pergumulan kami masing-masing Tuhan kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama, Ku beri persembahan. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa untuk mengaturkan persembahan ini. Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur pada masa pandemi COVID-19 ini, Engkau tetap memelihara kehidupan kami dan melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Saat ini Bapa, kami mempersembahkan sebagian berkat-Mu yang kami peroleh dari pekerjaan kami dan pekerjaan orang tua kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan, dan mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah setiap kami yang telah mempersembahkan dan berkatilah saudara kami yang mengelolanya. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu melalui Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara STH. Kami mohon Roh-Mu yang kudus melingkupi Bapak Pendeta, sehingga apa yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Berilah kemampuan kami Bapa untuk mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah kami jika terdapat hati dan tingkah laku yang tidak berkenan dalam kami mempersembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Shalom. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan menurut bacaan dari Kisah Para Rasul 1
ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Demikian pembacaannya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup manusia itu ibarat sebuah buku. Sampul depan adalah tanggal di mana kita dilahirkan di dunia. Sampul belakang adalah tanggal di mana kita harus berpulang menghadapnya dan meninggalkan dunia ini. Dan setiap lembaran dalam buku ibarat hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Ada buku yang tebal dan juga ada buku yang tipis. Artinya ada manusia yang diberi kesempatan hidup lama, ada manusia yang diberi kesempatan hidup pendek. Ada buku yang menarik untuk dibaca karena mungkin isinya menyenangkan, mendatangkan kegembiraan, ada kekuatan, ada semangat di dalamnya.
Tetapi ada juga buku yang tidak sama sekali menarik untuk dibaca, karena mungkin yang ada di dalam buku tersebut berkaitan dengan kesedihan, kekhawatiran yang tidak henti-hentinya, bahkan sulit untuk berpengharapan kepada Tuhan. Sekali kita mulai menulis setiap lembar halaman, kita tidak akan pernah berhenti sampai selesai. Artinya memang ada batasan dari setiap lembaran kehidupan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah seburuk apapun halaman sebelumnya, selalu tersedia halaman selanjutnya yang masih putih bersih, baru, dan tidak bercacat. Mungkin kita bisa merefleksikan kehidupan kita. Ada saat di mana kita mungkin harus merasakan kesedihan, tetapi ternyata Tuhan menyediakan kehidupan yang mungkin mendatangkan sukacita. Oleh karenanya akan lebih baik bagi kita di tengah kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan pemberian Tuhan, senantiasa memiliki keyakinan besok lembaran baru, dan yang mengisi lembaran baru itu adalah kita semua. Sama seperti dengan kehidupan kita. Seperti yang saya katakan di awal, seburuk apapun kemarin, Tuhan selalu menyediakan hari yang baru untuk kita. Selalu masih ada pengharapan serta masa depan dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya kita perlu tetap membangun semangat kita. Jangan sampai lelah. Kita selalu diberi kesempatan yang baru untuk melakukan sesuatu yang benar dalam hidup kita setiap harinya. Memperbaiki kesalahan kita dan melanjutkan alur cerita yang sudah diaturnya untuk setiap kita masing-masing. Dan kalau kita menghayati keberadaan kehidupan kita, bukankah sebagai manusia yang berdosa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup baru di dalam Tuhan? Dengan kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, artinya memang ada kehidupan baru yang sebenarnya menjadi bagian kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Seperti pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Saudaraku, kalau kita merefleksikan lagu ini, sungguh kita diingatkan sebagai manusia yang berdosa. Mungkin seakan perjalanan kehidupan manusia terhenti karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi senyatanya perjalanan kehidupan manusia, meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, karena kasih Allah, perjalanannya tetap berlanjut. Manusia diberikan anugerah oleh Tuhan, dan bagi mereka yang menerima anugerah dari Tuhan akan memperoleh kehidupan. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia yang percaya kepada Tuhan. Manusia tersebut akan dipulihkan oleh Tuhan dan diampuni setiap kesalahannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib tentu dipahami oleh para murid pada waktu itu sebagai sebuah kisah yang sudah berakhir. Ibarat sebuah buku tersebut sudah berada di lembar terakhir dan akan segera ditutup. Tetapi Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib bangkit pada hari yang ketiga, dan disitulah ada pengharapan bagi para murid. Ternyata kisah tentang Yesus dan para muridnya belum berakhir. Sampai setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kisahnya pun belum berakhir. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Para muridnya kala itu dan kita saat ini. Jika kita memperhatikan ayat 8, disebutkan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebagai para murid yang harus melanjutkan karya Yesus, tentu kita diingatkan tentang tugas, kuasa dan jangkauan dari seorang saksi Tuhan. Tugas saksi Tuhan adalah memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan tentang gereja, bukan tentang diri sendiri, atau tentang keunggulan faham teologis yang dianut. Tugas menjadi saksi merupakan tugas untuk semua orang Kristen, bukan hanya rohaniawan, karena jemaat pun juga memiliki tugas memberitakan kabar sukacita atau memberitakan Injil. Tugas menjadi saksi Tuhan memang tidaklah mudah. Maka Tuhan Yesus memberikan kuasa yang dalam bahasa Yunani ada kata dunamis yang berarti kekuatan yang besar. Artinya Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang besar bagi para murid. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Jadi kemampuan dalam bersaksi bukan berasal dari kefasihan berbicara atau metode yang dipakai. Dan jangkauan seorang saksi adalah seluruh pelosok bumi. Para murid menganggap bahwa kerajaan Allah terbatas untuk bangsa Israel dan orang-orang Yahudi saja. Hal ini terlihat dari kata-kata di dalam ayat 6, kerajaan bagi Israel. Dan Tuhan Yesus mengoreksi kesalahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem dan Yudea saja, tetapi juga di Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Urutan-urutan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan Injil tidak dibatasi hanya pada daerah-daerah tertentu, tetapi dimulai dari tempat kita masing-masing sampai ke seluruh pelosok bumi ini, hingga semua orang mendengarkan Injil. Oleh karenanya mari kita mulai dari Yerusalem kita masing-masing, yaitu keluarga kita masing-masing, tempat kerja kita masing-masing, ataupun di mana kita berada maupun di lingkungan kita masing-masing. Kita melanjutkan karyanya dengan memberitakan kabar sukacita seperti yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh Tuhan. Memang bukan perkara yang mudah, tapi yakinlah bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu dari Roh Kudus, akan memampukan saudara untuk tetap bertahan, bahkan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dan harapan Tuhan bagi setiap para muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, setiap lembaran dalam buku adalah ibarat hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tentu tidak akan terulang. Oleh karenanya mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga buku kehidupan kita nantinya juga akan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Kehidupan kami memang jika diibaratkan seperti buku. Ada sampul depan, ada sampul belakang, bahkan ada lembaran dalam buku yang diibaratkan hari-hari yang kami jalani dalam kehidupan ini. Kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan, kadangkala kami harus menerima kedukaan, kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Tetapi Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya ada lembaran baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk memiliki pengharapan baru, dimampukan untuk kami bisa menyikapi setiap hal yang ada dalam kehidupan kami dengan bijaksana, dengan mengimani dan mengamini bahwa segala sesuatu ada waktunya dan masanya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami dan tidak pernah terbatas. Sebagai manusia yang berdosa, kami sungguh diingatkan akan kasih-Mu yang tidak terbatas, sehingga kami karena iman percaya kami kepadamu, kami memiliki pengharapan baru untuk menerima keselamatan-Mu. Bahkan kami memiliki pengharapan baru karena Engkau yang telah naik ke surga akan datang untuk yang kedua kali. Oleh karenanya mampukanlah kami di dalam kami mengisi lembaran-lembaran kehidupan pemberian Tuhan. Biarlah kami boleh mengisinya dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan menginginkan kami untuk kami memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini, tolonglah kami supaya kami senantiasa dimampukan
dikuatkan untuk senantiasa meyakini bahwa kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga boleh menguatkan dan memampukan kami dalam kami memberitakan kabar sukacita yang kami mulai dari keluarga kami, dari diri kami, dari tempat pekerjaan kami masing-masing untuk semua ciptaan Tuhan. Kami hendak mengakhiri peribadatan ini. Kami akan pulang dan melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Kami mohon Kau berkenan memberkati kami. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami masih jauh dari sempurna. Kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami telah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 432 baitnya yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu menyaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Pindah malih nggih. 3, 2, 1, action. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat memperingati kenaikan